Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan akhirnya kita nge-review sebuah laptop lagi ya. Dan ini adalah sebuah laptop gaming dari brand MSI. Dan ini udah pakai GPU atau VGA card terbarunya dari Nvidia yang masih hangat lah ya. Udah kayak bakwan baru digoreng gitu kan. Aduh, puasa ya. Jadi memang kita bakal nge-review sebuah laptop MSI, yaitu MSI Katana 15B13V yang udah pakai GPU terbaru Nvidia GeForce 40 series, yaitu Nvidia GeForce RTX 4060 laptop, Pak. Dan untuk prosesornya juga udah pakai yang terbaru juga dari Intel, yaitu Intel 13 Gen Raptor Lake. Jadi nggak usah lama-lama karena ini video bakal panjang banget, jadi openingnya ya sedikit aja lah ya, karena saya juga lagi puasa gitu. Ya udah, ini dia review dari kita mengenai MSI Katana 15B13V. Let's go kita bahas. Sebelum Favivu soal desain, spesifikasi, fitur, dan segala macamnya, santai dulu nggak sih? Katana 15 ini menurut saya merupakan laptop gaming yang cukup ramping. Punya panjang sekitar 36 cm dengan lebar 26 cm dan tebelnya cuma 2,5 cm, Pak. Nah, bobotnya sendiri berapa kilo tuh, Bang? Tenang, Bre, nggak berat kok. Cuma 2,25 kg. Masih bisa lah dibawa ke sekolah, ke kampus, ke cafe, ke kos temen, ataupun dibawa staycation. MSI kasih tas yang kece juga loh buat laptop ini. Lini Katana sendiri sekarang udah naik kelas nih semenjak kehadiran Cyborg series. Otomatis bikin tampilan Katana 15 ini makin ganteng, Bre. Kalau biasanya di sisi punggung polosan aja, di Katana 15 ini ada beberapa detail kecil tambahan, Bre. Tentunya logo naga MSI tetap hadir di sini dengan finishing gelap biar senada dengan keseluruhan desainnya. Detail kecil tambahannya mulai dari dua garis vertikal yang bikin punggungnya ini kelihatan terbagi jadi 3 panel. Terus di tiap sudutnya ada detailing berupa cekungan kecil. Terus ada motif titik-titik abstrak di sekitaran frame dan juga di dekat area exhaust yang ada di bawah monitor. Lanjut ke area keyboard, sekarang udah punya 4 zone RGB illumination yang tentunya bakal menerangi malam-malam suram kalian. Layout keyboard ini hampir full size, Bre. F-row ada, 6 key ada, arrow key juga udah dedicated. Yang menarik lagi, di key WASD yang identik buat para gamer dipakein finishing translucent biar beda dari key lain. Gak akan misklik dah kalau udah beda begini. Buat saya pribadi, feel typingnya cukup clicky, Bre. Turun ke area touchpad, ini udah full touchpad ya, gak ada lagi dedicated klik kiri dan klik kanan, jadi kesannya lebih clean gitu. Kalau feeling touchpadnya cukup responsif sih, apalagi buat kedua area kliknya. Sekarang geser lagi ke area samping, mulai dari sisi kanan kita bakal jumpain port LAN, terus ada port HDMI yang support output display up to resolusi 8K 60Hz. Sebelahnya lagi ada USB Type-C yang merupakan USB 3.2 Gen 1 dan bisa dijadiin alternatif display port juga. Sayangnya belum Thunderbolt nih. Terus sebelahnya lagi ada USB Type-A yang sama-sama USB 3.2 Gen 1 dan terakhir ada port combo jack audio. Buat sisi kirinya nggak terlalu rame sih, cuma ada port power adapter, terus ada lubang exhaust dan ada 2 port USB Type A. Yang ada list biru itu USB 3.2 Gen 1 dan yang list hitam adalah USB 2. Laptop 20 jutaan kenapa masih ada USB 2.0 ya? Maksudku mending diganti USB Type-C aja nggak sih? Atau slot SD card dah, biar copy-copy file dari kamera lebih easy gitu loh. Beralih ke sisi bawah, yang namanya laptop gaming udah pasti banyak bolong-bolongnya cuy. Lihat aja nih, bolong-bolongnya dibuat estetik tapi juga sesuai sama fungsionalitasnya, yaitu lubang sirkulasi atau airflow. Tuh lihat, ngikutin rootnya heatpipe kan? Speaker di laptop ini adanya di sisi bawah ini, Bre. Ada 2 pastinya biar stereo. Powernya sih nggak begitu gede, Bre. Cuma 2x2 watt doang. Tapi speakernya ini dituning oleh Nahimic 3 by SteelSeries. Dan buat kualitasnya coba kalian dengar sendiri dah. Lanjut ngomongin layarnya nih. Namanya laptop gaming, monitornya tentu siap gaming juga dong. Minimal 144Hz, bos. Senggol dong. Waduh. Yoi, Bre, monitor ini tentu aja udah punya refresh rate 144Hz. Ukurannya 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p. Panel yang dipakai ini panel IPS yang terkenal punya akurasi warna yang tajam dan view angle yang luas. Bener aja, Bre. Dari hasil pengujian kita pakai alat Spider X Elite, rata-rata akurasi warnanya dapat di angka 1,4 delta E. Peak brightness-nya cukup tinggi di 256 nits dengan minimum brightness yang sangat gelap di angka 12 nits. Tentu ini layar enak banget buat dipakai di kondisi pencahayaan ruang yang gelap, Bre. Terus rasio kontrasnya cukup membuktikan lah ya. Kalau panel IPS yang dipakai bukan panel IPS abal-abal karena tembus 1/1000. Sayangnya buat gamut coverage-nya panel ini kurang begitu luas karena cuma mencakup 65% sRGB. Dan sekarang saatnya kita bahas spesifikasi dari laptop ini. Prosesor yang dipakai masih fresh banget, Bre. Rilisnya
aja baru di kuartal awal tahun 2023 ini. Ini adalah Intel Core i7 13620H dengan codename Raptor Lake H berfabrikasi 10 nanometer. Prosesor ini punya 10 core yang terbagi jadi 6 P-core dan 4 E-core dengan total 16 thread. Ini satu-satunya monsternya Intel di platform mobile, bre. Max boost clocknya aja up to 5 GHz dengan PL2 up to 115 watt. Prosesor ini juga punya iGPU loh, yaitu Intel UHD 770. Lanjut ke discrete GPU-nya, nggak kalah fresh. GPU yang dipakai di MSI Katana 15 ini juga baru rilis Januari tahun ini. Ini adalah Nvidia GeForce RTX 4060 Mobile dengan VRAM sebesar 8GB yang pakai memory type GDDR6. Udah pasti interface-nya pakai PCIe X4x16. Dan karena udah pakai arsitektur terbaru yaitu ada low flash, fabrikasinya sangat compact, bre. Cuma 4 nanometer doang. Dan soal powernya, di Katana 15 ini MSI kasih limit power atau TDP buat si 4060-nya sebesar 105 watt yang artinya bisa dapetin boost clock sekitar 2115 sampai 2250 MHz. Menurut data dari GPU-Z, selain fitur ray tracing terbaru, RTX 40 series tentu aja punya fitur DLSS 3 yang membawakan teknologi frame generation buat ningkatin frame rate berkali lipat dengan tetap menjaga kualitas grafik. Buat RAM atau memorinya, tentu udah pakai RAM SODIMM DDR5 yang jauh lebih kenceng. Kapasitasnya 16 GB dual channel dengan frekuensi 5200 MHz. Dan ini masih bisa di-upgrade sampai kapasitas 64 GB alias 2x32 GB. Di setiap keping RAM-nya udah dikasih lembaran heatsink tipis sebagai heat spreader tentunya. Kalau storage-nya tentu udah pakai M.2 SSD NVMe dengan interface PCIe Gen 4. Di unit ini kita dapat yang kapasitas 1 TB. Tapi kalau mau upgrade masih ada satu slot lagi di samping baterai yang juga support PCIe Gen 4 biar sama-sama gacor. Kalau di slot pertama jelas proper, ada thermal pad di bagian bawah SSD. Tapi slot keduanya ada sebuah foam atau busa yang kelewat tebel, bre. Dan buat speed transfer SSD-nya bisa dibilang ini tuh M.2 NVMe SSD dengan PCIe Gen 4 tapi yang di level mid-range karena masih belum full speed. Kecepatan read-nya dapat di atas 4600 Mbps sedangkan kecepatan write-nya sekitar 3600-an Mbps. Nah, buat baterainya, Katana 15 ini dibekali baterai berkapasitas 53,5 Wh. Tentu selayaknya laptop gaming, laptop ini nggak bisa jauh-jauh dari power adapternya, bre. Aduh, udah bestie banget dah. Bener aja nih, pas kita cek baterai live-nya buat nonton YouTube 1080p resolusi dengan brightness level 50% dan volume level 30%, dari kapasitas baterai 92% ke 2% cuma bertahan sekitar 2 jam aja. Dan buat spesifikasi lumayan ekstrim tadi, MSI kasih jaminan keademan suhu buat GPU ataupun CPU-nya. Karena Katana 15 ini udah dibekali cooling dengan teknologi terbaru mereka yaitu Cooler Boost 5 yang punya total 6 buah heat pipe dengan shared pipe design dan 2 kipas buat urusan pembuangan panasnya. Dan yang namanya laptop udah pasti punya banyak fitur ketimbang PC. Contohnya aja Wi-Fi. Di Katana 15 ini udah tersedia Wi-Fi 6 yang punya speed up to 2,4 gigabit per second. Tentu ini perlu koneksi dari router yang support Wi-Fi 6 juga ya, bre. Terus buat koneksi Bluetooth-nya, karena udah pakai chip Intel AX201, versi Bluetooth-nya yang dipakai udah paling baru nih, yaitu Bluetooth 5.2 yang tentu aja lebih minim latency dan juga hemat daya. Dan fitur yang nggak kalah penting adalah webcam-nya. Di MSI Katana 15 ini udah tersedia webcam di sisi atas layar dengan resolusi HD 720p di 30 fps. Buat kualitasnya bisa kalian lihat sebagai berikut. Fitur selanjutnya adalah MUX Design di MSI Center. Ini berguna banget buat switching penggunaan GPU. Kalau antum mau full performa, ya pakai discrete GPU-nya. Tapi kalau mau hemat daya, misal mau dipakai nonton Netflix doang, bisa di-switch ke iGPU-nya. Tapi bre, MSI juga kasih opsi pintarnya, yaitu MS Hybrid Graphic Mode yang akan menyesuaikan penggunaan GPU sesuai kebutuhannya. Dan ini saatnya yang kita tunggu-tunggu untuk performa dari laptopnya MSI ini, yaitu MSI Katana 15B13V ya. Jadi kita tes untuk prosesornya dulu, yaitu prosesor Intel 13 Gen, yaitu Intel Core i7 13620H Raptor Lake. Jadi kita tes pakai software Cinebench R20 dan Cinebench R23. Pertama untuk Cinebench R20 loop 10 kali ya, pakai mode performance. Jadi kita bakal tes 3 mode di R23, tapi untuk R20 kita tes 1 mode, yaitu mode performance. Hasilnya cukup stabil di atas 6300-an poin, bahkan sesekali melonjak sampai 6400 poin untuk multi
multicore-nya, Pak. Dari angka tadi bisa disimpulkan kalau Core i7 13620H punya performa 12% lebih kenceng ketimbang Ryzen 9 6900HX dari kubu sebelah. Gokil juga. Dan pengujian selanjutnya untuk Cinebench R23 kita tes 3 mode. Pertama ada mode silent, kedua mode balance, dan ketiga ada mode performance. Kita mau lihat ketiga skenario tadi untuk penggunanya, nanti kita simpulkan ya. Kita tes 10 menit loop. Di tabel berikut terlihat kalau paling nyaman pakai mode balance ya, dengan performa multicore mendekati 15.000 poin, karena selain fan-nya nggak terlalu berisik, tapi tetap dikasih performa yang mumpuni loh. Cuma selisih 4% aja dari mode performance yang mendapatkan performa sekitar 15.390-an poin. Dan selanjutnya untuk benchmark sintetis dari GPU-nya terbaru dari Nvidia, yaitu Nvidia GeForce 40 series. Dan untuk MSI Katana 15B13V ini pakai GeForce RTX 4060 laptop dengan VRAM 8GB. Kita tes pakai software 3D Mark pastinya. Ada 3 pentesan. Pertama ada Port Royal buat performa ray tracing-nya, terus ada Time Spy buat melihat kemampuan DirectX 12-nya, dan First Strike buat lihat kemampuan DirectX 11-nya. Dan hasilnya bisa kalian lihat di tabel berikut. Kalau mau dibandingin sama yang desktop daily drive saya, yaitu GeForce RTX 3060 12GB, kemampuan GPU di laptop ini sekitar 20% lebih kenceng ketimbang VGA daily drive saya ya. Jadi bisa dibilang nih laptop lebih kenceng daripada PC editor kita, Pak. Apa ganti laptop ini aja ya? Aduh. Dan itu dia bre untuk benchmark sintetisnya dari prosesor Core i7 13620H dan juga Nvidia GeForce RTX 4060 laptop 8GB. Sekarang kita masuk ke pengujian benchmark produktivitas menggunakan software Premiere Pro 2022. Kita tes buat ngerender 4K dan juga Full HD. Previewnya juga kita tes juga. Jadi pas kita preview Full HD lancar banget ya, nggak ada kendala sama sekali. Dan kita tes preview 4K lancar juga, cuma memang ada ngadet sedikit gitu loh di preview 4K-nya. Ya Premiere emang agak-agak sih ya. Dan kita tes buat render nih ya, render video 1 menit 4K dan Full HD kira-kira berapa detik. Waduh, berapa detik tuh, bukan menitan lagi tapi detik, Pak. Render 1 menit resolusi 4K membutuhkan waktu sekitar 31 detik aja. Sedangkan untuk render video di resolusi Full HD 1080p 1 menit cuma butuh waktu 11 detik aja. Ya, kira-kira untuk produktivitas seperti itu. 31 detik untuk render 4K loh. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, performa gamingnya. Kita udah tes 10 game totalnya, mau itu game ringan sampai ke game AAA gitu ya. Dan menariknya GPU terbarunya dari Nvidia GeForce yaitu 40 series ya, khusus 40 series ini sudah ada fitur DLSS 3 yang bikin frame-nya jadi lebih naik, lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita tes. Jadi langsung aja kita benchmark untuk performa gamingnya dari MSI Katana 15B13V ini. Let's go, kita benchmark gamenya. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances on the board. Verflucht! Sind Sie... We don't really know what we're for.
Dire structures are fortified. More goodbyes, so I've gotta say that although I Watch my back, I'm healing. wanna know if you feel it too. 30 seconds left. Good attempt. One enemy remaining. Nyoba PC. Game Cyberpunk 2077 udah aman enjoy dimainin pakai laptop ini dengan preset rata kanan high ultra. Perpaduan antara Core i7 13620H dengan GeForce RTX 4060 laptop bisa kasih rata-rata FPS lebih dari 76 FPS. Tapi kalau DLSS aktif, FPS bisa lebih tumpah-tumpah lagi sampai 94 FPS. Game selanjutnya ada Battlefield 5 yang masih playable dimainin dengan preset ultra dan DLSS-nya on serta ray tracing-nya on juga. Bisa dapat rata-ratanya di 92 FPS. Sedangkan kalau DLSS dan RTX-nya off, kita bisa dapetin frame rate yang lebih banyak lagi sampai 125an FPS. Lalu di game ketiga ada Horizon Zero Dawn dengan preset ultra, bisa kita mainkan dengan sangat nyaman di sekitar 106 FPS tanpa DLSS. Sedangkan kalau DLSS-nya aktif, bisa dapet boostingan FPS sampai 127 FPS rata-ratanya. Di game Shadow of the Tomb Raider dengan preset ultra, perpaduan DLSS quality dengan ray tracing-nya off udah paling mantep nih, karena bisa dapat rata-rata lebih dari 136 FPS. Game GTA 5 juga tentu bisa dimainkan dengan preset rata kanan dengan rata-rata FPS sesuai sama refresh rate monitor bawahnya di Katana 15 ini di 144Hz. Buat game balap mobil, kita ada tes Forza Horizon 4 yang sangat amat playable dimainkan di preset ultra. Lanjut di game kompetitif, di sini kita mulai dari Dota 2 dengan preset rata kanan, amat sangat mudah dapetin di 170 plus FPS, Pak. Begitupun di game Apex Legends, walau main di preset rata kanan, FPS-nya masih tembus 180an FPS. Sedangkan game FPS lainnya ada Valorant dan CSGO tentu aja tumpah-tumpah sampai 300 FPS bahkan lebih ya, bisa sampai 400an FPS. Dan yang terakhir kita akan uji untuk penggunaan daya dan juga untuk suhunya. Dan seperti yang kalian lihat, yang udah dipajang dari tadi ini tuh power adapter dengan power 200 watt ya. Ini kecil loh. Ya ringan juga gitu loh. Setangan gitu, jadi nggak berat. Biasanya kan kalau laptop gaming tuh adapternya gede kan. Ini nggak, 200 watt sekecil ini, jadi masih aman dibawa di tas, dibawa kemana-mana gitu. Oke, kita pertama untuk suhunya dulu. Jadi ada 3 mode atau 3 skenario. Ada mode silent, mode balance, dan mode full performance ya. Mau itu di prosesor dan juga di GPU-nya. Saat kondisi idle, suhu prosesor dan suhu VGA-nya sama-sama terjaga di 48 derajat Celcius. Sedangkan buat suhu maksimum GPU tercatat di angka 73 derajat Celcius saat kita tes Furmark selama 5 menit di mode balance dengan board power draw sekitar 85 watt dan clock speednya di 1845 MHz. Sedangkan saat mode performance, suhu maksimumnya tercatat di angka 74 derajat Celcius dengan board power draw mencapai 105 watt dan clock speednya menyentuh 2070 MHz. Berarti peningkatan performance di GPU-nya itu sekitar 10% di mode performance. Kenapa untuk suhunya cuma beda 1 derajat? Karena untuk kipasnya ini dia kenceng banget, jadi ya suhunya terjaga lah gitu. Sedangkan untuk suhu maksimum prosesornya di mode silent, suhu maksimumnya di
65 derajat Celcius dengan TDP sekitar 30 watt dan untuk clock speednya di 2,4 GHz. Sedangkan di mode balance tercatat suhu maksimumnya di 90 derajat Celcius dan untuk TDP-nya di 75 watt rata-ratanya dan clock speednya jalan di 3,7 GHz. Dan untuk mode performance suhu tertingginya tercatat di 95 derajat Celcius dan untuk dayanya di 95 sampai 100 watt dan untuk clock speednya jalan di 4,3 GHz. Jadi kesimpulannya untuk 3 skenario atau 3 mode yang MSI berikan, saya pribadi sih prefer di balance kalau kalian make untuk untuk apa sih ya, untuk ngedit gitu ya, untuk ngedit ya, untuk preview lah gitu kan. Untuk gaming juga boleh pakai mode balance. Tapi misalkan kalian mau pakai render ataupun pakai gaming berat ya, mungkin mode performance itu ya perlu diaktifkan lah gitu ya, karena kalau kalian ngerender kan ya tinggal aja gitu kan, jadi berisiknya juga kita nggak kedengeran gitu, kita tinggal berak juga udah kelar tuh ngerendernya pakai mode performance gitu. Tapi kalau buat gaming juga sebenarnya pakai mode performance boleh-boleh aja dan ngasih performa sekitar 4-8% gitu. Dan kalau kalian main game juga kan pakai headset kan, jadi nggak kedengeran juga tuh kipas berisiknya. Untuk mode silent sih menurut saya sih kalau kalian lagi nonton YouTube kali ya, itu bener-bener silent banget gitu. Kalau balance kan masih kedengeran kipasnya tapi sedikit lah gitu noise-nya gitu. Jadi ya kira-kira itu dia bre untuk kesimpulan dari mode atau skenario yang MSI berikan ke laptop Katana 15B13V ini. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan dan juga harga. Untuk harganya sekitar Rp24.499.000 untuk SKU yang Intel Core i7 13620H dan juga GeForce RTX 4060 laptop 8GB. Kesimpulan dari saya mengenai laptop ini udah lebih dari cukup ya, udah mengungguli PC editor kita juga gitu ya performanya, dengan adapter yang diberikan 200 watt dan TDP yang diberikan juga udah oke lah ya untuk kelasan Core i7 gitu loh. Dari segi layar sih menurut saya sih agak kurang ya untuk color gamutnya gitu loh Pak. Panel IPS tapi masih kurang buat editing gitu ya. Jadi saran dari aku sih kalau kalian make buat konten produktivitas ya, beli monitor lagi sih ya. Kurang ini untuk layar IPS-nya dari MSI gitu. Sisanya sih udah oke, untuk performanya udah oke punya. Dan itu dia untuk review atau ulasan lengkap dari kita mengenai laptopnya MSI atau MSI Katana 15B13V ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, selaku di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.